Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di catatan si Boy. Seperti biasa di minggu malam saya akan menceritakan urban legend atau legenda-legenda misteri yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, hari ini saya akan menceritakan sebuah legenda atau ilmu kebatinan yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Rawa Rontek. Sebelum memulai ceritanya, dukung kita dengan cara subscribe, like, dan komen agar kita semangat untuk memberikan cerita-cerita menarik kepada kalian dan bisa memenuhi dosis-dosis misteri untuk kalian. Mari kita mulai ceritanya. Asal-usul ajian Rawa Rontek itu tidak bisa dipastikannya dengan jelas, tetapi banyak yang sumber mengatakan bahwa ilmu ini berasal dari praktek kejawen kuno. Konon ajian ini ditemukan oleh seorang pertapa sakti yang telah bertahun-tahun menjalani ritual spiritual di hutan dan di gunung. Nama Rawa Rontek sendiri itu memiliki makna yang cukup menarik, yaitu rawa itu berarti tempat berair atau rawa-rawa, sedangkan rontek itu bisa diartikan sebagai bangkit kembali. Dengan demikian, ajian Rawa Rontek itu sering diartikan sebagai ajian yang membuat seseorang mampu hidup kembali meskipun telah mengalami kematian. Dalam legenda pendekar, Pitung tuh menjadi tokoh dari suku Betawi atau Jakarta. Keberadaannya Pitung ini tuh sebagai seorang pahlawan yang melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Saking saktinya Pitung ini, sampai Pitung ini tuh diisukan atau diberitakan memiliki ilmu Rawa Rontek. Setiap para musuh-musuhnya Pitung selalu bisa menyerap energi-energi lawan-lawannya sehingga seolah-olah tuh dia tuh dapat menghilang. Menurut cerita, karena ilmu Rawa Rontek ini tuh Pitung tidak menikah sehingga ia tetap membujang hingga akhir hayatnya sekitar umur 40 tahunan. Nah, di dalam ilmu Rawa Rontek itu ternyata tuh ada 3 tingkatan atau 3 bagian. Tingkatan tersebut itu adalah tingkatan pertama tuh. Nah, pada tingkatan pertama ini jin hanya bersemayam di aura pengguna atau orang yang memperhatikan ilmu Rawa Rontek ini. Hal ini membuat pengguna menjadi kebal terhadap pukulan atau benda tajam. Yang kedua, atau tingkatan yang setelahnya, jin menempel pada tubuh manusia tersebut atau kulit dari manusia tersebut. Hal ini membuat pengguna memiliki kulit keras baja atau kebal tembakan atau peluru. Ya, tingkatan yang ketiga, pada tahapan terakhir ini, jin dan pelaku spiritual ini telah menyatu. Hal ini membuat pengguna memiliki regenerasi sel super cepat atau bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin kalau kita tahu seperti Wolverine di X-Men, mungkin seperti itu bisa menyembuhkan lukanya secara cepat. Seperti yang tadi saya sebutkan, meskipun ilmu ini amat sakti, namun bukan berarti Rawa Rontek ini itu tidak dapat dikalahkan. Menurut orang-orang zaman dulu, terdapat sebuah cara yang bisa mengalahkan pengguna Rawa Rontek. Konon sumber energi kuat ilmu ini tuh pada dasarnya terletak di tanah. Jadi untuk dapat mengalahkan pengguna Rawa Rontek ini tuh cukup dengan membuat kaki pengguna Rawa Rontek tak menyentuh tanah. Hal ini tuh bisa dilakukan dengan cara mengikat pengguna Rawa Rontek di atas pohon atau menggantungnya hingga mati. Konon katanya jika badan si pengguna putus, maka dapat tersambung kembali. Nah, disebutkan makanya cara mengalahkan pengguna Rawa Rontek itu memisahkan tubuhnya atau menggantung tubuhnya di atas pohon asal jangan menyentuh tanah. Ketika menyentuh tanah, maka si orang yang mempunyai ilmu Rawa Rontek ini akan menyatu kembali badannya. Sesuai dengan kemampuan besar yang dimilikan, maka syarat untuk memperoleh ilmu Rawa Rontek ini tuh juga lumayan berat. Untuk dapat menguasai ilmu Rawa Rontek ini, seseorang harus melakukan tirakat cukup berat dan juga menghafalkan beberapa mantra yang cukup panjang. Selain menghafalkan beberapa mantra yang cukup panjang, ternyata mantranya ini juga tergolong rumit. Ditambah dengan bertapa selama berbulan-bulan sampai pada akhirnya ilmu Rawa Rontek ini itu akan diperoleh. Selama melakukan tirakat ini, seseorang yang berniat mempelajarinya juga harus berpuasa selama 7 bulan, kemudian dilanjutkan dengan puasa mutih selama 40 hari berturut-turut. Jika semua hal ini dilakukan dengan baik, tanpa ada kendala, barulah kemudian ilmu Rawa Rontek ini tuh bisa diperoleh. Meskipun caranya itu sangat susah ya, namun ternyata ilmu Rawa Rontek ini tuh dapat diwariskan pada orang lain.
Jadi jika ada orang yang memiliki ilmu ini dapat memberikan ilmu miliknya pada orang lain. Nah, pewaris ilmu ini berkaitan dengan sebuah keabadian yang diberikan ilmu pada pemiliknya. Jadi saat ingin mengakhiri hidupnya, maka ilmu ini harus diberikan kepada orang lain. Nah, ketika si pengguna atau orang yang mempunyai ilmu rawan ranting ini itu ingin, dia merasa sudah cukup umurnya dan tidak bisa menahan lagi ilmu yang berada di tubuhnya, dia harus memberikan ilmunya kepada orang lain atau mewariskan ilmunya kepada orang lain. Nah, saat ilmu ini turunkan pada orang lain, maka kekebalan yang dimiliki orang tersebut akan hilang dan kesaktian itu akan menghilang juga. Dan si orang ini dapat dilukai seperti manusia biasanya kembali. Dan rawa ranting itu dapat memberikan khasiat yang luar biasa karena ilmu ini sebenarnya itu merupakan ilmu hitam tingkat tinggi yang amat terlarang. Ilmu ini akan memberikan semacam tuah atau kutukan pada orang yang memilikinya. Pemilik ajian rawa rontek dipercaya harus menanggung semacam timbal balik yang berat atas kemampuan yang dimiliki. Sebagai timbal balik atas kekebalan dan keabadian yang mereka dapatkan, kutukan yang mengerikan akan mereka terima. Hal ini akan diterima saat pengguna ilmu ini dikalahkan. Meski pemiliknya itu memiliki kemampuan untuk meregenerasi tubuh, namun dalam kondisi tertentu pengguna rawa rontek itu dapat dikalahkan. Nah, setelah mati, baru kemudian pemilik ajian rawa rontek akan menerima kutukannya. Kutukan itu berupa penyusutan tubuh hingga berbentuk mini dan mengering layaknya jenglot. Wujud jenglot inilah yang dipercaya merupakan wujud akhir dari pengguna rawa rontek yang telah dikalahkan dan menerima kutukan karena tak lagi menyentuh tanah. Maka saat digantung, kekebalan yang dimiliki pengguna akan menghilang dan dapat dilukai bahkan dibunuh. Selain kekuatan dalam berbagai pertarungan antara para jawara, rawa rontek konon juga banyak digunakan oleh para pejuang kemerdekaan untuk melawan tentara Belanda pada masa penjajahan. Menurut cerita, para leluhur atau pejuang kemerdekaan banyak menggunakan ilmu rawa rontek sebagai perlindungan diri agar bisa menghadapi para penjajah. Namun ternyata ada ilmu serupa seperti rawa rontek, yaitu namanya itu adalah ilmu ajian Pancasona. Namun ilmu Pancasona itu merupakan ilmu hitam yang telah diputihkan, dan konon katanya untuk dapat menguasai ilmu ini ujian dan tantangannya jauh lebih berat ketimbang rawa rontek. Ilmu yang didapat pun sama seperti cepat sembuh, anggota badan putus dapat tersambung kembali, kebal terhadap senjata dan pukulan, dan juga kebal terhadap sihir atau santet. Nah, saya akan menceritakan perbedaan ilmu rawa rontek dan Pancasona. Ilmu rawa rontek dan Pancasona adalah dua ilmu yang memiliki perbedaan utama dalam asal-usulnya, metode penggunaannya, dan hasil yang diharapkan, meskipun keduanya berkaitan dengan ilmu-ilmu kearifan lokal di Indonesia. Terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Nah, ilmu rawa rontek merupakan ilmu yang berasal dari Jawa Barat, khususnya daerah Cirebon. Ilmu ini terkait dengan kearifan lokal suku Sunda yang ada di Cirebon, sedangkan Pancasona adalah ilmu warisan dari daerah Banten. Ilmu ini terkait dengan kearifan lokal suku Banten. Oleh karena itu, perbedaan asal-usul ini turut membawa perbedaan dalam akar budaya dan tradisi yang menjadi landasan dari masing-masing ilmu ini. Yang kedua tuh ilmu rawa rontek menggunakan mantra-mantra khusus yang diucapkan dengan ritme tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Mantra-mantra ini diasosiasikan dengan kekuatan alam dan entitas spiritual yang melibatkan unsur-unsur seperti udara, api, dan angin. Sementara itu, Pancasona menggunakan gerakan-gerakan tangan dan postur tubuh yang khusus untuk mencapai keseimbangan energi di dalam tubuh. Gerakan-gerakan ini juga berhubungan dengan filosofi dan simbolisme yang ada dalam kebudayaan Banten. Dalam ilmu rawa rontek, hasil yang diharapkan adalah mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari entitas spiritual seperti memanfaatkannya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti keberuntungan dalam urusan bisnis atau keselamatan dalam perjalanan. Sementara Pancasona itu bertujuan untuk mencapai keseimbangan energi dan pemurnian diri. Tujuannya adalah mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan diri sendiri, orang lain, maupun dengan lingkungan sekitar. Jadi ilmu Pancasona ini sama ilmu rawa rontek itu sangat berlawanan ya, karena tujuan akhirnya tuh kalau ilmu rawa rontek itu kebanyakan dipergunakan untuk menjadi ajang pembuktian diri dalam arti untuk pertarungan pendekar, sedangkan Pancasona itu hanya untuk perlindungan diri sendiri agar
menjaga keseimbangan, yaitu dia perbedaan antara ilmu Pancasona dengan ilmu Raworontek. Ini sebenarnya ada kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang dulu pernah ada di Indonesia, mungkin sekarang juga masih ada pelaku yang atau orang-orang yang melakukan ritual Raworontek ini. Ya, semoga apa yang saya ceritakan ini tentang ilmu Raworontek bisa memberikan manfaat untuk kalian dan memberikan ilmu pengetahuan untuk kalian. Tapi mungkin ada perbedaan-perbedaan ya antara apa yang kalian tahu tentang ilmu Raworontek atau ilmu Pancasona ini. Dan terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nantikan lagi cerita-cerita menarik di catatan si Boy. Dan sebelum pamit, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.